بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أستودعك مما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنساني يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah dengan niat dan tujuan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala hajat kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti Allah beri akhir penutup yang baik untuk kita semua. Saat ini kita memasuki babul adzan, satu bab yang menceritakan tentang adzan. An Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih qala tafa bi wa ana naim rajulun faqala taqulu Allahu akbar وذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره في قصة قول بلال في آذان الفجر الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. Dari Abdullah bin Zaid ibn Abd Rabbih, ia berkata tawafa bi, seorang lelaki mengelilingiku wa ana naim, ketika aku sedang tidur. Faqala taqul Allahu akbar. Laki-laki tersebut berkata, kau ucapkan Allahu akbar. Wa dzakara al-adzan. Artinya ia menyebutkan adzan dengan takbir, bitarbi' at-takbir, dengan 4 kali takbir, bighairi tarji', tanpa tarji', maksudnya tanpa pengulangan. Wal iqama furada, dan iqama tanpa pengulangan juga, kecuali kalimat qad qamatis shalah. Qala falamma, selanjutnya Abdullah bin Zaid menceritakan, melanjutkan kisahnya. Falamma asbahtu, pada keesokan harinya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Rasulullah berkata, innaha la ru'ya haq, sesungguhnya itu adalah sebenar-benarnya mimpi. Al-hadits akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa sahih Tirmidzi wa Ibn Khuzaimah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibn Khuzaimah. Kemudian ada tambahan dari Ahmad fi akhirih fi qissah, di akhirnya pada kisah ucapan Bilal fi adzan al-fajr, di dalam adzan fajar, adzan subuh,
as-salatu khairum minan naum. Ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Wal Ibnu Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala, kemudian dari Ibnu Khuzaimah dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, minas sunnah, termasuk sunnah, idza qala al muadzin fil fajr, jika seorang muadzin jika berkata seorang muadzin di dalam adzanul fajr, hayya 'alal falah, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Selanjutnya, dari hadis ini dapat kita pahami, dimaknai makna secara umum, lamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanati al-ula ila al-Madinah, saat tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, wa qawiyat syaukatul muslimin, kekuatan kaum muslimin semakin mantap, wa kathuran nas, kemudian para pengikut beliau juga semakin ramai. Tasyawaru fi syai'in, kemudian selanjutnya mereka bermusyawarah mengenai sesuatu yang patut mereka gunakan. Yu'alimu bidukhuli waqti shalah, guna untuk memberitahu waktu salat. Liyajtami'u ilaiha, yang dengan demikian mereka segera berkumpul. Wa yusallu jamaah, selanjutnya mereka salat berjamaah. Nah, dalam hal ini fadakharun nar wan naqus, ada di antara mereka menyarankan untuk menyalakan api. Wan naqus, ada lagi kalau bisa untuk memberitahu orang ini agar berkumpul untuk salat berjamaah, gunakan aja lonceng, naqus. Wal buk, ada lagi trompet. Dari sekian banyak, falam yuqbilu syai'an minha, tidak ada yang Nabi terima. Kenapa demikian? Li'annaha sya'airul majus, karena itu merupakan syiar yang diambil dari agama Majusi, wan nasara, Nasrani, serta wal yahud, dan Yahudi. Setelah tidak ada kata sepakat, fansarafu ila manazilihim, selanjutnya mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Wa hum masyghulun bidzalik, mereka masih memikirkan bagaimana cara untuk mengumpulkan kaum muslimin agar bisa, jika ada seruan, mereka bisa berkumpul dan segera melakukan salat berjamaah. Fara Abdullah bin Zaid rajulan fi manamih, selanjutnya Abdullah bin Zaid dalam mimpinya melihat seorang lelaki yahmil nagusan, membawa lonceng. Faqala lahu ya Abdullah, selanjutnya orang tersebut berkata, Abdullah berkata kepadanya, waqala lahu, apakah kau ingin kau berminat menjual lonceng itu?
Orang itu berkata, apa yang akan kau lakukan dengan lonceng ini? Wa ma tasna' bih? Qala da'u bihi ila shalah. Kata Abdullah, untuk menyuruh kaum muslimin melakukan salat. Qala, orang tersebut berkata, afala adulluka ala ma huwa khairun min dalik? Maukah kau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Qala bala, kata Abdullah, kalau demikian boleh. Qala, selanjutnya ia berkata, taqul Allahu akbar ila akhir. Katakanlah Allahu akbar sampai di akhirnya. Nah, adzan ini merupakan i'lam, pemberitahuan. Menurut bahasa artinya pemberitahuan aja. Kemudian menurut syarak, i'lam bidukhuli waqti shalah, pemberitahuan untuk melakukan waktu salat. Nah, dalam hadis ini para ulama menyampaikan dalam fiqhul hadisnya, talabul ihtimam bi amrid din wa mukhalafati ahli alkitab fi syi'arihim ad-dini. Dianjurkan untuk mengutamakan urusan agama dan tidak menggunakan syiar-syiar ahlul kitab dalam perkara agama, sehingga saran-saran yang dianjurkan oleh sahabat pada saat itu hendaknya nyalakan api agar orang tahu bahwasanya waktu salat akan tiba. Nabi tidak terima, karena itu termasuk syiarnya kaum Majusi. Kemudian menggunakan lonceng juga demikian, menggunakan trompet juga demikian. Itu syiar-syiarnya agama Nasrani dan Yahudi. Nabi tidak terima. Sehingga ulama melihat dari hadis ini menyatakan bahwasanya dianjurkan kita ini mengutamakan urusan agama dan tidak menggunakan syiar agama ahlul kitab. Yang kedua, masyru'iyatut tashawur fil umuril muhimmah. Disyariatkan bermusyawarah dalam menangani masalah-masalah penting. Dan orang yang dipimpin wa ibda'ul marbus ma'andahu min ar-ra'i ila ar-ra'is, hendaklah mengemukakan pendapat dan saran kepada pemimpin demi kemaslahatan umum, sebagaimana sahabat mengajukan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Jadi Rasulullah minta pendapat, kemudian sahabat mengemukakan pendapat mereka. Namun Nabi tampung saja pendapat tersebut sampai suatu ketika ada Abdullah bin Zaid yang mengemukakan menceritakan perihal mimpinya kepada Rasulullah. Barulah Nabi mengatakan, innaha la ru'ya shadiqah, itu adalah mimpi yang benar. Kemudian dikehendaki oleh pemimpin ini melakukan apa-apa boleh yang mendatangkan kemaslahatan tersebut. Nah, yang ketiga, jawazul ijtihad lahu sallallahu alaihi wasallam. Dibolehkan untuk melakukan ijtihad. Nah,
Berikutnya masyru'iyatul adhan. Masyru'iyatul adhan wa hikmatu idhar syar'il Islam. Disyariatkan adhan. Wa hikmatuhu izharu sya'iril Islam. Hikmahnya adalah menegakkan syiar Islam. Wal i'lam bidukhuli waqtis salah bimakaniha. Memberitahu masuknya waktu salat di tempat di mana adzan itu dikumandangkan. Wa du'a ilal jamaah, juga menyeru sebagai seruan untuk melaksanakan salat jamaah. Wa huwa jamil aqidul iman, karena di sanalah terkumpul mencakupi aqidah iman, mustamil ala naw'aihi min al-aqliyat wa sam'iyat, mengandung kedua jenisnya. Apa itu? Baik secara aqliyat dan sam'iyat. Wa awwaluhu itsbatud dzat. Adzan yang diawali dengan menetapkan zat Allah Ta'ala. Wa ma tastahiquhu minal kamal wat tanzih an adadatiha, dan segala sesuatu yang berhak disandang berupa kesempurnaan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lawan-lawannya, ad-dad, kebalikannya. Wa dzalika biqaulihi, oleh karena itu adzan itu pertama kali diawali dengan kalimat takbir, Allahu akbar. Artinya Allah maha besar. Thumma sarraha bi itsbatil wahdaniyah. Selanjutnya menetapkan pula sifat keesaan. Jadi jelas, wasarraha, dan menjelaskan bi itsbat, dengan menetapkan sifat keesaan Allah al-wahdaniyah, wa nafyu tuddiha, dan menafikan lawannya, segala bentuk sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minasyirkatil mustahila, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pihaknya Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhi 'umdatul iman wa tauhid al-muqaddamah ala kulli wadha'ifid din. Ini merupakan tiang iman dan tauhid yang mesti didahulukan di atas semua kewajiban agama yang lain. Thumma sarraha bi itsbatin nubuwwah wa syahada birrisalah nabiyina li nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam adzan juga kita dapat pemahaman, ada penjelasan, menjelaskan tentang penetapan kenabian dan asyhada, penyaksian dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya qa'idah 'azimah, dan ini merupakan kaidah azimah, kaidah yang besar. Ba'da syahada, setelah syahada bil wahdani, setelah kita penyaksian dengan keesaan Allah, wa ba'da hadhihi al-aqaid, kemudian selanjutnya setelah itu, setelah ini al-aqaid, ada aqidah. Kemudian al-aqaid al-aqliyah, sempurnalah semua akidah aqliyah. Kemudian dikumandangkanlah kalimat yang menyeru kaum muslimin untuk mengerjakan ibadah. Thumma da'a ila ma da'ahum ilaihi minal ibadat.
Fada'a ila salat. Kemudian setelah mengakui kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fada'a ila salat wa aqibaha ba'da itsbat an-nubuwah lianna ma'rifah wujubiha min jihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam la min jihatil aql. Nah, ini semua dari sisi kenabian, bukan dari sisi akal. Thumma da'a ilal falah. Selanjutnya kita diserukan untuk salat. Al-falah artinya wa huwa al-fawz wal baqa, yaitu menuju keberuntungan. Nah, jadi dalam seruan adzan ini, jika kita ingin keberuntungan, ingin kebahagiaan, maka penuhi seruan Allah Subhanahu wa taala berupa adzan tersebut untuk melakukan salat. Mustahil seseorang ini mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan lain sebagainya jika ia tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ikhwan, kita sudah bukti dan kita saksikan di hadapan kita berapa banyak orang yang menghabiskan pikirannya, tenaganya, waktunya untuk mendapatkan dunia. Dia tidak akan dapatkan jika mereka meninggalkan seruan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diajak untuk menuju kejayaan dan kebahagiaan. Wa huwa al-fawz wal baqa fi an-na'imil muqim, yang mengantarkan pada kenikmatan dan keabadian dalam nikmat yang berkekalan. Masya Allah. Pada saat seseorang menyerukan adzan setelah tauhid wahdaniyah, Allahu akbar, itu tauhid bil wahd, itsbat bil wahdaniyah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya bi itsbat an-nubuwah, kenabian. Nah, setelah itu ada seruan hayya 'alas shalah, mari kita melakukan salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ya, mustahil seseorang itu akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, ketenangan dan lain sebagainya jika ia tidak lakukan salat. Berapa banyak kita temukan orang yang menghabiskan sekian banyak umur, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mengejar perkara dunia, tidak juga ia dapatkan. Justru sebaliknya, apa yang dia dapatkan tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, wa fi dzalika isy'ar bi umuril akhirah min al-ba'thi wal jazaa. Di dalam seruan ini terdapat satu isyarat di mana kaum muslimin perlu kiranya mengingati negeri akhirat. Berupa hari kebangkitan dan hari pembalasan. Tsumma karrara dzalika bi iqamatis shalah. Kemudian kalimat ini diulang-ulangi semasa dalam iqamah salat untuk memberitahukan. Tujuannya untuk apa? Lil i'lami bisyuru' fiha, untuk memberitahukan bahwa salat sudah akan dimulai. Fiha wa huwa mutadammin li ta'kidil iman, dan pemberitahuan ini mengandungi makna yang mengukuhkan keimanan. Wa tikrar dzikr 'inda syuru', mengulanginya semula sebutan kalimat-kalimat tersebut ketika hendak mengerjakan salat. Untuk apa? Dalam ibadah bil qalbi,
supaya hati dan lisan seseorang mengetahui apa yang hendak dikerjakannya. Jadi kalau antum sudah mendengar seruan adzan, artinya pada saat bergetar hati ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian hati ini bergetar, menyatakan bahwasanya tiada yang lebih besar di alam ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bisautik." Wahai Bilal, gembirakan kami dengan suaramu. Arihna bisautik. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengakuannya menyatakan ada 3 perkara yang sangat beliau cintai di dunia ini. Nah, di antaranya 3 perkara tersebut adalah salat. Salat yang menjadi pelipur jiwa beliau, karena beliau bisa langsung bermunajat, langsung bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya at-tib, memakai aroma parfum wangian. Yang berikutnya ketika beliau berada bersama istri-istri beliau. Selanjutnya ada penjelasan, dengan iman kita merasakan keagungan ibadah yang hendak dikerjakan. Dan oleh karena itu kita akan memperoleh pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama dalam hal ini ikhtalafa al-a'immah, berbeda pendapat mengenai hukum adzan. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, innahu fardun kifayah. Dia termasuk fardul kifayah untuk salat 5 waktu. Ketika hendak mengerjakan salat 5 waktu, adzan itu merupakan fardu kifayah menurut beliau. Duna ghairiha, secara adaan, namun salat fardu 5 waktu yang dilakukan secara qadaan tidak diperlukan adzan. Selanjutnya, adzan dilakukan oleh kaum lelaki yang hendak mengerjakan salat berjamaah, baik dia ada di bandar maupun di kampung, fil amsar wal qura wa ghairihima hadaran, dan dalam keadaan dia mukim, bukan dalam keadaan musafir. Wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah, berkata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, ila annahu sunnah lil munfarid wal jamaah hadaran wa safaran. Hukum adzan itu adalah sunnah, baik dia salat sendirian maupun mau salat berjamaah, baik dia dalam keadaan muqim ataupun musafir. Nah, sementara Imam Malik mengatakan innahu sunnah kifayah. Dia merupakan sunnah kifayah bagi mereka yang hendak li jamaah talabat ghairiha bi kulli masjid. Bagi mereka yang hendak mengerjakan salat secara berjamaah agar mereka segera berhimpun di masjid. Wa bi kulli maudhi', dan demikian pula di tempat-tempat yang biasanya jaratil 'ada bil ijtima', biasanya dilaksanakan salat berjamaah di dalamnya.
wa qala biwujubihi kifaiyan fil masad. Selanjutnya Imam Malik mengatakan wajib kifayah mengumandangkan adzan bagi orang yang berada di bandar. Yang kelima, fiqhul hadis dari hadis ini istihbab kaunil muadzin rafi'us shad wa hasanuhu. Juru adzan disunahkan memiliki suara yang kuat dan merdu, suara yang indah. Nah, kemudian berikutnya masyru'iyatut tathwim fi adzan as-subh khassah. Disyariatkan membaca tathwim. Apa itu tathwim? Kalimat as-salatu khairum minan naum. Ketika mengumandangkan adzan subuh secara khusus untuk salat fardu. Nah, jangan sampai salah dalam pengucapan adzan. Jangan sampai adzan ini dipilihlah orang-orang yang memiliki suara yang indah, sehingga pada saat Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya, dalam hadis yang lain diceritakan bahwasanya Rasulullah memerintahkan Abdullah untuk mengajarkan kalimat ini kepada Bilal bin Rabah, karena Bilal memiliki suara yang lebih indah. Nah, untuk Bilal ini kita ketahui Bilal ini muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau meninggal, beliau tidak pernah umurnya sekitar 60-an tahun lah. Sekitar 60-an tahun. Beliau tidak pernah adzan. Karena kenapa? Pada saat beliau adzan, pada saat mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu beliau tidak tahan. Karena apa? Teringat langsung bagaimana wajah sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Rasulullah meninggal, Bilal tidak pernah adzan lagi, kecuali satu kali saja. Itu pun atas permintaan Sayyidina Hasan. Atas permintaan Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar beliau bisa mengumandangkan adzan di kota Madinah. Bilal awalnya menolak, namun karena ini permintaan dari Sayyidina Hasan, akhirnya beliau pun adzan, tapi tidak sampai selesai. Pada saat beliau ini adzan, berkeluaranlah orang-orang Madinah. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali? Nah, itulah cerita yang mengharukan dari Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal ini juga yang mendapatkan isyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kedudukan beliau di syurga, walaupun beliau dari kalangan hamba sahaya, namun karena ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tinggikan derajatnya. Sampai-sampai Rasulullah pernah dalam satu ketika menyatakan, lima sabaqani fil jannah. Kenapa kau dengan apa kau mendahului aku masuk surga? Itu bahasa isyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Bilal. Kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, bagaimana aku akan memasuki surga lebih awal? Bukankah kau yang dikatakan pintu surga tidak akan dibuka melainkan olehmu terlebih dahulu? Nah, aku mendengar terompahmu di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada Sayyidina Bilal, amal apa yang dilakukan oleh beliau selama ini? Oh, Bilal mengatakan,
aku setelah berwudu melakukan salat 2 rakaat tanpa berbicara. Nah, Nabi dalam hal ini tidak pernah mengerjakan. Nah, apakah ini dikatakan bid'ah? Nabi tidak lakukan, tapi Nabi merestui. Nabi merestui. Ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari cerita hadis ini maka salat sunnatul wudu menjadi salat sunnah. Nah, inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita butuh untuk memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jika ada yang ingin ditanyakan, fa'alaihi tafadhal. Al-Fakir persilakan. Untuk ya saya jawab yang pertama. Jika memang kondisinya seperti itu, maka salat tahiyatul masjid aqdam wa aula, lebih utama. Dan mengorbankan salat qabliyah termasuk di dalamnya sudah. Jadi kita salat tahiyatul masjid, kemudian kalau diniatkan juga untuk qabliyah masuk, boleh. 2 niat salat sunnah yang bentuk perbuatannya sama, boleh. Ya. Ya. Jadi artinya gini, untuk salat ada salat sunnah rawatib yang muakkad, ghairul muakkad. Ada yang sangat dikuatkan, ada yang tidak, ghair muakkad. Yang muakkad itu salat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Berarti ada 8. Berikutnya 2 rakaat sebelum setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Ada 12. Ini yang muakkad. Adapun yang lainnya ghair muakkad. Kalau cuma kadang ada orang mengerjakan salat antara adzan dan iqamah, bainal adzan wal iqamah. Nah, itu juga ada hadis. Hadis yang menyatakan antara adzan dan iqamah ada salat. Nah, kalau orang mengerjakan ini salat boleh dilakukan, namun liman syaa kata Rasulullah dalam hadis berikutnya, dalam kalimat berikutnya, bagi orang yang berkehendak. Misalnya sebelum maghrib ada adzan. Sebelum maghrib itu seseorang mengerjakan salat sunnah, setelah adzan itu mereka mengerjakan salat sunnah. Bagaimana? Boleh. Karena memang ada hadis yang menyatakan bainal adzan salat. Antara adzan ini ada salat sunnah. Namun ghair muakkad liman syaa. Kalau orang pun tidak mengerjakannya juga tidak apa-apa. Liman syaa, bagi orang yang menghendaki kata Rasulullah, silakan. Namun yang hadis yang betul-betul disepakati oleh para ulama yang 12 tadi itu langsung dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ini salat sudah senantiasa rutin, ya kita rutin rawatib dan lain sebagainya. Nah, pada suatu ketika kita tidak keburu gitu. Kemudian masuk untuk tahiyatul masjid. Ya sudah, niatkan saja. Gabung saja niatnya, boleh. Digabungkan saja niatnya. Ada dalilnya. Itu namanya tasyrik fin niyah. Menggabungkan niat di dalam dua pekerjaan dalam satu dua bentuk pekerjaan dalam satu pekerjaan. Maka itu tasyrik fin niyah dibenarkan seperti kita puasa membayar puasa Ramadan dengan bertepatan dengan hari Senin. Karena bentuknya sama. Boleh. Wallahu alam bis-shawab. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Insyaallah kita akan kaji lebih dalam lagi penuturan dan paparan dari para ulama mengenai hadis-hadis yang berkenaan dengan adzan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.